Pemirsa, Mahkamah Konstitusi resmi menolak uji materi Undang-Undang Ibu Kota Negara yang diajukan oleh beberapa pemohon. MK menilai Undang-Undang IKN sudah sesuai dengan konstitusi. Mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dalam sidang putusan perkara pengujian Undang-Undang Ibu Kota Negara, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan oleh 12 pemohon yang tergabung dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara. Para pemohon ini terdiri dari berbagai unsur masyarakat, kalangan purnawirawan TNI, politisi, mantan anggota DPD, mantan penasihat KPK, dan juga tokoh agama. Dalam pengujian undang-undang tersebut, pemohon mendalilkan pembentukan Undang-Undang IKN bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Alasan ini diajukan berdasarkan tingginya penolakan masyarakat terhadap perpindahan ibu kota negara dan hasil survei sebuah lembaga. Selain itu, pemohon juga mendalilkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tidak dibutuhkan masyarakat. Karena yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19. Namun Mahkamah menilai fakta-fakta hukum membuktikan pemerintah dan DPR telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyerap aspirasi berbagai kalangan masyarakat dalam pembuatan undang-undang. Meski terdapat dua alat bukti yang ditunjukkan oleh para pemohon, MK menyebut tidak cukup membuktikan adanya tendensi pemerintah dan DPR melanggar asas keterbukaan. MK juga menegaskan, Undang-Undang Ibu Kota Negara telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, sehingga dalil-dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk keseluruhannya. Pemirsa, langsung saja kita diskusikan persoalan ini dengan Marwan Batubara, pemohon uji materi Undang-Undang IKN, dan Gus Pardi Gaus, anggota Komisi 2 DPR, fraksi Partai Amanat Nasional. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ke Bung Marwan terlebih dahulu. Bung Marwan, dalil yang diajukan nampaknya mentah begitu saja. Apa yang Anda ingin responi? Ya, saya kira apa yang menjadi dasar kita mengajukan permohonan uji formil itu intinya tidak dianalisis dan dipertimbangkan secara seksama. Kami terutama menyebutkan ada 5 dalil ya, tapi yang paling basic misalnya ya tentang asas keterbukaan dan partisipasi publik. Sebetulnya hanya dengan merujuk kepada putusan MK nomor 91 garis miring PUU garis datar 20 tahun 2020 itu adalah putusan MK terhadap uji formil Undang-Undang Ciptaker tentang asas keterbukaan. Itu menjadi alasan mengapa Undang-Undang Ciptaker oleh MK dinyatakan inkonstitusional. Nah, ini sudah tidak dijadikan sebagai dasar bagi MK untuk membuat putusan terhadap undang-undang terhadap perkara nomor 25. Padahal proses yang terjadi untuk undang-undang IKN itu lebih parah. Partisipasi publiknya lebih minim dibanding undang-undang Ciptaker. Nah, yang Ciptaker saja nyatakan inkonstitusional. Nah, ini yang lebih parah ini tidak dijadikan dasar, padahal yang bikin putusannya MK juga sama-sama. Kita tanyakan langsung sama yang buat undang-undang. Betul demikian, Bang Gus Pardi, bahwa tidak ada partisipasi publik dalam melahirkan undang-undang ini? Terima kasih. Berkaitan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 22 tentang Ibu Kota Negara.
Saya adalah anggota Pansus. Dikatakan oleh Pak Marwan bahwa partisipasi politik, partisipasi masyarakat terhadap hal ini dianggap tidak ada. Tentu saya perlu memberikan klarifikasi terhadap apa yang beliau sampaikan. Saya dari awal pembentukan itu sangat aktif dalam melakukan pembahasan itu. Tadinya RDPU, rapat dengan pendapat umum, hanya 3 hari, lalu berdasarkan pendapat dari anggota Pansus. Iya, soal partisipasi publiknya di mana? Elemen masyarakat dan lain sebagainya, apakah diajak bicara? Kita mengundang para pakar hukum tata negara, ahli perencanaan, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Partisipasi politik, partisipasi terhadap persoalan ini pun kita juga datang ke berbagai perguruan tinggi, baik di Sumatera Utara, di Kalimantan, dan lain sebagainya. Jadi kalau dikatakan bahwa partisipasi publik dianggap kurang, tentu sangat sesuatu yang sangat relatif apa yang disampaikan oleh Pak Marwan tadi. Saya kembali ke Bung Marwan. Bung Marwan, salah satunya juga disebutkan apa yang dirumuskan ini akan menurunkan angka kesenjangan sosial, Undang-Undang IKN. Bagaimana Anda melihatnya? Mohon maaf, saya perlu tanggapi dulu tuh yang sebelumnya. Ya, jadi saya tidak bilang tidak ada, tapi minim. Dan minimnya ini lebih minim dibanding apa yang terjadi pada uji formil Undang-Undang Ciptaker. Ada misalnya 2 kelompok masyarakat adat yang dikasih kesempatan untuk datang, tapi masukan mereka tidak dipertimbangkan. Jadi boleh dikatakan ada 30-40 kali kesempatan RDPU. Tapi kalau itu hanya formalitas, esensinya tidak diambil, itu sama saja. Ini manipulasi, kebohongan. Dan kami, lawyer kami itu datang ke MK, melakukan insaga untuk memeriksa alat bukti. Itu banyak bukti-bukti itu tidak ada di MK, yang mestinya diserahkan oleh DPR atau pemerintah. Itu. Nah, jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi ya, itu sudah cukup banyak pakar yang menyebutkan kalau kita bicara bukan tidak ada perbaikan ekonomi, tapi cara yang efektif dan efisien untuk pertumbuhan ekonomi itu bukan dengan membangun IKN. Itu sudah banyak buktinya. Jadi saya tidak menafikan, tapi ada cara lebih efisien dan efektif untuk supaya daerah-daerah arahnya itu, lebih kepada alternatif kebijakan ya, begitu ya Bung Marwan. Betul, kita berbagi waktu, silakan Pak Guspardi sebelum nanti saya perlu jelaskan terhadap pembahasan Undang-Undang IKN ini. Tadi dikatakan oleh Pak Marwan sangat kurang partisipasi publik terhadap pembahasan IKN. Saya perlu juga katakan, saya juga adalah panja daripada Undang-Undang Cipta Kerja, di mana ketika itu program yang kita terapkan tentang RDPU itu tidak ada tambahan waktu. Tetapi ketika kita bicara tentang IKN, tadinya hanya 3 hari melakukan rapat RDPU, lalu berdasarkan kesepakatan, karena dianggap ini kurang mendapatkan respon dari masyarakat, kami Pansus meminta kepada pimpinan, dan pimpinan juga menyahuti, sehingga dari 3 hari RDPU itu menjadi 5 hari. Bung Guspardi. Yang ingin saya katakan adalah Pak Marwan tentu bersama kawan-kawannya, tentu karena ini sudah ranahnya ke Mahkamah Konstitusi, maka keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah bersifat inkrah. Tentu kita sebagai negara hukum harus taat azas taat hukum, tentu harus mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Iya, betul, final dan mengikat. Langkah apa yang disiapkan? Kalau ada hal-hal sesuatu yang kurang, silakan saja. Kami tidak pernah menghambat kepada elemen masyarakat untuk melakukan uji materi terhadap undang-undang apapun yang dihasilkan oleh DPR
DPR. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas, Bapak-Bapak. Saya harapkan lain kesempatan kita berdiskusi lebih panjang, lebih dalam lagi mengenai kasus isu ini. Terima kasih. Saya kira ada MK, tapi kalau berat ke politik dan sudah di bawah kendali oligarki, siapapun yang ada di Indonesia ini tidak akan bisa melakukan apa-apa. Namanya MK, DPR, pemerintah itu bagian dari oligarki. Kepentingannya membuat undang-undang IKN, Pak. Jadi rakyat mau dia pakai persilakan kemanapun tidak akan ada hasilnya. Karena sudah ada di bawah kendali oligarki, termasuk yang namanya MK. Saya rasa cukup. Kita akan bahas lain kesempatan. Terima kasih. Tapi sekali lagi waktunya untuk Anda, Bung Marwan Batubara dan juga Pak Guspardi Gaus.